Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Kisah kecerdikannya Abu Nawas bisa menghindari hukuman penjara. Abu Nawas, seorang tokoh legendaris yang terkenal dengan kecerdasannya, selalu menarik perhatian banyak orang melalui tingkah lakunya yang tak terduga. Suatu hari, di sebuah kerajaan, raja mengadakan sebuah sayembara. Namun, kali ini bukan sayembara biasa. Raja, dengan penuh rasa penasaran, ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia memutuskan untuk memberinya tantangan yang rumit. Abu Nawas harus bisa menghindari hukuman penjara dengan menggunakan akalnya. Pada hari yang telah ditentukan, Abu Nawas dipanggil ke istana. Di sana, raja menyampaikan perintahnya. Abu Nawas harus pergi ke suatu tempat terpencil dan mengumpulkan benda-benda yang mewakili kehidupan dan kematian. Namun, Abu Nawas diingatkan bahwa jika ia gagal memberikan benda-benda yang memenuhi kriteria tersebut, ia akan dijebloskan ke penjara. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menerima tantangan itu. Ia pergi keluar istana, berjalan menyusuri desa, dan mulai berpikir keras. Apa yang bisa mewakili kehidupan dan kematian, pikirnya. Ia tahu bahwa jawaban tidak boleh terlalu sederhana, tetapi juga harus cukup cerdik untuk memuaskan raja. Setelah berjam-jam berpikir, Abu Nawas menemukan jawabannya. Ia pergi ke sebuah kebun dan memetik sebatang bunga yang sedang mekar indah. Ini mewakili kehidupan, gumamnya. Lalu, ia berjalan lebih jauh dan menemukan sebatang bunga yang sudah layu dan hampir mati. Ini mewakili kematian, katanya dengan senyuman kecil. Dengan benda-benda tersebut di tangan, Abu Nawas kembali ke istana dan menghadapi raja. Raja yang mulia, aku telah membawa benda yang mewakili kehidupan dan kematian, katanya sambil memperlihatkan kedua batang bunga itu. Raja melihat bunga-bunga itu dan tersenyum. Cukup cerdik, Abu Nawas. Tetapi, aku ingin satu bukti lagi. Aku ingin kau membuktikan bahwa benda-benda ini benar-benar mewakili kehidupan dan kematian. Abu Nawas, tanpa ragu, mulai menjelaskan. Yang mulia, bunga yang mekar indah ini melambangkan kehidupan, karena ia penuh warna dan harapan. Sementara bunga yang layu ini melambangkan kematian, karena ia telah kehilangan semua keindahannya. Raja mengangguk, tetapi tetap tidak puas. Aku ingin kau memberikan bukti lain, Abu Nawas. Jika tidak, kau akan masuk penjara. Abu Nawas, dengan kecerdasannya, memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia memotong batang bunga yang mekar dan menanamnya di tanah. Yang mulia, lihatlah, meski bunga ini dipotong, ia tetap memiliki potensi untuk tumbuh kembali. Ini adalah kehidupan. Lalu, ia mengambil bunga yang layu dan menghancurkannya menjadi serpihan kecil. Dan ini, yang mulia, adalah kematian. Bunga yang layu ini tidak lagi memiliki harapan untuk tumbuh kembali. Raja terkesan dengan penjelasan Abu Nawas. Ia tahu bahwa Abu Nawas tidak hanya berhasil memenuhi tantangan, tetapi juga menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Dengan senyuman, Raja berkata, Abu Nawas, kau telah membuktikan kecerdasanmu sekali lagi. Aku tidak akan memasukkanmu ke penjara. Sebaliknya, aku akan memberimu hadiah atas kecerdikanmu. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan penuh rasa syukur dan keluar dari istana dengan senyuman yang lebar. Ia tahu bahwa kecerdasannya telah menyelamatkannya dari hukuman, dan ia kembali ke desa dengan rasa bangga. Kisah kecerdikan dan humor Abu Nawas lainnya yaitu, siapa yang beli angin berhadiah gratis tawa. Pada suatu waktu, di sebuah desa kecil yang terletak di tepi sungai, hiduplah seorang pria bijaksana bernama Abu Nawas. Meskipun banyak orang mengenalnya sebagai seorang pemikir cerdas yang selalu penuh dengan humor, Abu Nawas juga terkenal karena kebijaksanaannya dalam mengatasi masalah dengan cara yang tak terduga. Desa itu seringkali dipenuhi dengan tawa, karena hampir setiap kata dan tindakannya mampu membuat orang tertawa terbahak-bahak. Pada suatu hari, di tengah terik matahari yang menyengat, seorang pedagang angin datang ke desa tersebut. Pedagang tersebut mengklaim bahwa ia bisa menjual angin segar yang bisa menyegarkan siapa saja yang memerlukannya. Orang-orang desa pun sangat penasaran dan mendekat untuk melihat barang dagangannya. Angin segar yang saya jual ini bisa membuat kalian merasa lebih nyaman, bahkan lebih sehat, seru pedagang itu dengan penuh keyakinan. Abu Nawas yang tengah duduk santai di bawah pohon sambil menikmati udara sepal-sepai, mendengar obrolan itu. Dengan tatapan penasaran, dia memutuskan untuk mendekat. Angin segar, ya?
Ujar Abu Nawas, sambil melirik pedagang yang tampak serius itu. Berapa harga angin itu, wahai pedagang? Sepertinya sangat berharga. Pedagang itu memandang Abu Nawas dengan wajah penuh percaya diri. Harga angin ini sangat terjangkau, hanya 5 dirham untuk setiap angin segar yang kalian inginkan. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tertawa. 5 dirham untuk angin? Bukankah angin itu sudah ada di sekitar kita? Apa yang kamu maksud dengan menjual angin, wahai pedagang? Pedagang itu menjelaskan lebih rinci. Tidak, Abu Nawas. Angin yang saya jual ini bukan sembarang angin. Ini adalah angin yang telah dipilih dengan cermat, angin yang membawa kesejukan dan kesehatan. Angin ini dijamin lebih segar dan lebih nyaman daripada angin biasa. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum licik. Baiklah, saya ingin membeli satu angin segar itu. Semua orang yang mendengarnya terkejut. Mereka bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Abu Nawas dengan angin itu. Pedagang itu merasa senang dan segera mengemas angin segar tersebut dalam kantong kain yang terlihat tebal. Setelah itu, dia memberikan angin itu kepada Abu Nawas dengan harga 5 dirham. Namun, Abu Nawas tidak langsung membayar. Dia meminta pedagang itu untuk membuktikan seberapa segar angin yang dia jual. Saya ingin mencium angin ini terlebih dahulu, kata Abu Nawas, sambil melirik angin dalam kantong kain itu dengan cermat. Pedagang itu merasa sedikit bingung, tapi akhirnya dia setuju. Abu Nawas membuka kantong itu dan menghadapkannya ke wajahnya. Tentu saja, tidak ada yang keluar dari kantong tersebut selain udara biasa. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Jadi ini angin segar yang kamu jual? Kamu benar-benar membohongi orang-orang desa ini dengan barang yang tidak ada, teriaknya sambil menunjuk ke arah pedagang. Orang-orang yang hadir pun ikut tertawa. Mereka menyadari bahwa Abu Nawas telah mengungkapkan kebohongan pedagang tersebut dengan cara yang sangat cerdik. Pedagang itu merasa malu dan berusaha membela diri. Tapi, Abu Nawas, angin yang saya jual itu benar-benar segar, saya hanya mengambilnya dari tempat-tempat khusus. Dia mencoba menjelaskan, meskipun suaranya mulai gemetar. Abu Nawas, dengan senyum jenaka, menjawab, jika angin itu begitu segar, mengapa kita harus membelinya? Angin yang terbaik justru datang dari alam bebas, tidak ada yang perlu dibayar untuk itu. Hahaha, kamu bisa melihat bahwa orang-orang di sini tertawa karena kebodohanmu, bukan karena angin segarmu. Dengan rasa malu yang mendalam, pedagang itu akhirnya mengakui kekalahannya. Aku menyerah, Abu Nawas. Ternyata, memang tak ada angin yang bisa dibeli, yang bisa membawa kebahagiaan selain tawa itu sendiri. Abu Nawas mengangguk bijak. Benar. Tertawa adalah angin segar yang tak perlu dibayar, dan ia bisa membuat hati siapa saja menjadi lebih ringan. Semua orang di desa pun bergembira mendengar kata-kata bijak Abu Nawas. Mereka kembali ke kehidupan mereka dengan senyuman di wajah dan tawa di hati. Abu Nawas, dengan kebijaksanaannya yang penuh humor, kembali ke tempat duduknya di bawah pohon. Meskipun angin itu tak terbukti nyata, yang pasti adalah tawa yang dia bawa ke dalam hidup mereka. Sebuah angin segar yang lebih berharga dari apapun yang bisa dibeli dengan uang. Dan begitulah, Abu Nawas sekali lagi berhasil mengajarkan semua orang bahwa kebijaksanaan dan tawa adalah dua hal yang tak ternilai harganya. Kisah kecerdikan dan humor lainnya. Abu Nawas ditantang menangkap bayangan di sungai. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan di tepi sungai yang mengalir tenang di desa tempat tinggalnya. Ia selalu merasa damai dan tenang setiap kali berada di sana. Namun, pada hari itu, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Di permukaan air sungai, ia melihat bayangannya sendiri yang bergerak dengan lincah, mengikuti setiap gerakan tubuhnya. Penasaran, Abu Nawas mulai berjalan lebih cepat, dan bayangannya pun bergerak lebih cepat. Ia mulai berlari, dan bayangannya pun seolah-olah menirukan langkahnya. Namun, semakin ia berlari, semakin sulit untuk memahami kenapa bayangannya bisa begitu lincah. Ah, ini pasti ada sesuatu yang bisa kutantang, pikir Abu Nawas dengan senyuman nakal di wajahnya. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas bertekad untuk menangkap bayangannya itu. Ia duduk sejenak di atas batu besar yang ada di tepi sungai dan mulai berpikir keras. Ia menyadari bahwa untuk menangkap bayangannya, ia harus menggunakan kecerdikannya yang terkenal. Bagaimana jika aku mencoba membuat bayanganku terperangkap di dalam air, katanya dalam hati, sambil merencanakan langkah-langkah cerdiknya. Tak lama kemudian, seorang petani lewat, dan Abu Nawas memanggilnya.
Wahai petani, apakah kau pernah mendengar tentang tantangan menangkap bayangan di sungai? Tanya Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Petani itu menjawab dengan bingung, tantangan apa, Abu Nawas? Bukankah bayangan itu tidak bisa dipegang? Abu Nawas tersenyum dan berkata, ah, itu yang harus kau buktikan. Aku akan memberi hadiah besar bagi siapapun yang berhasil menangkap bayangannya di sungai. Petani itu, yang memang sangat ingin mendapatkan hadiah, menyetujuinya dan mengikuti Abu Nawas ke tepi sungai. Abu Nawas mulai berjalan perlahan-lahan, dan bayangannya bergerak mengikuti setiap langkahnya. Dengan gerakan cepat, ia melompat ke arah bayangannya, mencoba menangkapnya, namun bayangannya selalu menghindar. Petani itu semakin bingung melihat usaha Abu Nawas yang tak kunjung berhasil. Apa yang kau lakukan, Abu Nawas? Bayangan itu tidak bisa ditangkap. Abu Nawas tidak menyerah. Ia tahu bahwa ini bukan soal menangkap bayangan secara harfiah, melainkan tentang menciptakan tantangan yang sulit dipahami oleh orang lain. Kau benar, petani. Bayangan itu memang tidak bisa ditangkap. Tetapi siapapun yang bisa melompatinya dan memanipulasi bayangannya sendiri akan mendapatkan hadiah ini, jawab Abu Nawas sambil tertawa riang. Petani yang merasa penasaran kemudian mencoba mengikuti langkah Abu Nawas. Namun, meskipun ia berusaha dengan keras, bayangannya selalu menghindar, bergerak sesuai dengan langkahnya. Tak lama, ia merasa kelelahan dan menyerah. Abu Nawas, ternyata memang tidak ada yang bisa menangkap bayangan itu, kata petani itu dengan cemas. Apa yang sebenarnya kamu maksud dengan tantangan ini? Abu Nawas tertawa terbahak-bahak dan berkata, itulah yang kucari. Tantangan ini bukan untuk menangkap sesuatu yang tidak bisa ditangkap, melainkan untuk menunjukkan bahwa kadang kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap hal-hal yang tidak kita pahami. Petani itu pun akhirnya tertawa, memahami bahwa Abu Nawas selalu berhasil mengajarkan pelajaran yang tidak terduga. Meskipun Abu Nawas tidak memberikan hadiah yang dijanjikan, ia merasa puas karena telah berhasil mengajari petani itu tentang pentingnya menerima kenyataan yang tak bisa diubah. Sejak saat itu, Abu Nawas menjadi terkenal di desanya karena kecerdikannya yang selalu menghadirkan tantangan yang penuh makna, dan ia selalu mampu mengajarkan orang-orang untuk lebih bijaksana dalam melihat dunia di sekitar mereka. Dengan senyuman lebar, Abu Nawas melangkah kembali menuju rumahnya, meninggalkan sungai yang masih mengalir tenang, seperti bayangannya yang tak pernah bisa ditangkap. Kisah humor dan imajiner lainnya dari Abu Nawas Yatu. Abu Nawas berhasil menipu hakim. Di sebuah kota besar yang terkenal dengan keadilan dan kebijaksanaannya, hidup seorang pria bernama Abu Nawas. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdik dan licik, tak jarang ia membuat kegemparan di kota tersebut dengan kecerdikannya dalam memecahkan masalah, namun seringkali dengan cara yang tak lazim. Suatu hari, seorang hakim yang terkenal sangat adil dan tegas datang ke pasar untuk membeli barang. Hakim ini dikenal sangat berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh oleh tipu daya orang lain. Abu Nawas, yang sedang duduk di bawah pohon di dekat pasar, melihat kesempatan untuk menguji kecerdikan dan keterampilan si hakim. Abu Nawas menghampiri seorang pedagang dan membeli beberapa barang dengan harga yang sangat tinggi, kemudian berjalan menuju hakim yang sedang duduk di dekat kedai teh. Ia tahu, sang hakim pasti akan memberi nasihat kepadanya mengenai cara berdagang yang bijak. Wahai hakim yang bijaksana, kata Abu Nawas dengan senyum lebar, saya baru saja membeli beberapa barang dari pedagang itu dengan harga yang sangat mahal. Saya rasa pedagang itu menipu saya. Apa yang harus saya lakukan agar saya tidak tertipu lagi? Hakim, yang terkenal dengan kebijaksanaannya, menatap Abu Nawas dan berpikir sejenak. Abu Nawas, katanya dengan suara serius, satu-satunya cara agar kamu tidak tertipu adalah dengan memastikan harga barang sebelum membelinya. Jangan pernah percaya pada penjual yang hanya mengandalkan kata-kata mereka. Abu Nawas tersenyum lebar, merasa puas dengan jawabannya. Namun, ia punya ide licik yang lebih besar. Tapi, hakim yang terhormat, lanjut Abu Nawas dengan berpura-pura bingung, bagaimana jika saya tidak tahu harga barang tersebut dan tidak ada orang lain yang bisa memberi informasi yang benar? Apakah saya harus membayar harga yang tidak adil? Hakim itu mengerutkan dahi, mulai merasakan ada yang tidak beres, namun tetap menjawab dengan bijak, kalau begitu, kamu bisa meminta bantuan hakim untuk memutuskan harga yang adil bagi barang itu. Abu Nawas tahu inilah saatnya untuk menjalankan rencananya. Oh, jadi jika saya datang kepada Anda untuk meminta keputusan tentang harga barang ini, Anda akan memberi saya harga yang lebih adil, bukan? Tanyanya sambil mengangguk. Hakim yang merasa yakin akan jawabannya, mengangguk pelan. Tentu saja, itu adalah tugas saya sebagai hakim.
Abu Nawas pun memutuskan untuk membawa barang-barangnya ke pengadilan esok harinya. Di hari yang telah ditentukan, Abu Nawas datang dengan sekantong barang yang ia beli dengan harga sangat mahal. Ia menantikan keputusan hakim mengenai harga yang harus dibayar. Saat sidang dimulai, Abu Nawas dengan bijaksana meminta hakim untuk memutuskan harga yang adil bagi barang-barangnya. Hakim memandang barang-barang itu dan mulai berpikir keras. Ia tahu bahwa ini adalah suatu jebakan, tapi ia merasa terjebak dengan kata-kata Abu Nawas. Akhirnya, setelah berpikir lama, hakim pun mengeluarkan keputusan. Baiklah, saya memutuskan bahwa harga barang-barang ini adalah 1 dirham saja. Abu Nawas tersenyum puas, seolah-olah ia telah memenangkan sesuatu yang besar. Begitu, ya, katanya dengan lembut. Maka saya akan membayar harga yang adil sesuai keputusan Anda, Tuan Hakim. Tapi, bukankah Anda sudah mendengar dengan jelas harga yang saya bayar sebelumnya? Hakim itu mulai merasakan kekeliruan dalam keputusannya. Apa maksudmu? Abu Nawas dengan tenang berkata, jika Anda memutuskan harga barang-barang ini hanya 1 dirham, berarti saya harus mengembalikan barang-barang ini dan mengambil kembali uang saya yang sudah saya bayar sebelumnya. Bukankah itu lebih adil? Hakim, yang sadar telah terperangkap, hanya bisa mengangguk dan tersenyum malu. Engkau benar, Abu Nawas. Engkau memang cerdik. Abu Nawas tersenyum lebar dan mengambil barang-barangnya, sambil mengucapkan terima kasih. Saya sangat menghargai kebijaksanaan Anda, Tuan Hakim. Saya akan lebih berhati-hati dalam bertransaksi di masa depan, tentu dengan harga yang adil, sesuai dengan keputusan Anda. Dengan langkah ringan, Abu Nawas meninggalkan ruang pengadilan, sementara hakim hanya bisa menggelengkan kepala, merasa tertipu oleh kecerdikan sang Abu Nawas. Dan begitulah, dalam 1 hari itu, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikannya tak terkalahkan, bahkan bagi seorang hakim yang terkenal dengan kebijaksanaan dan keadilannya. Kisah humor dan inspiratif selanjutnya yaitu nasihat bijak ala Abu Nawas. Di suatu kota yang ramai, tinggal seorang pria bijak dan cerdik bernama Abu Nawas. Dikenal luas karena kelihayannya dalam memberikan nasihat, Abu Nawas selalu mampu memberikan solusi yang tak terduga atas setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Namun, meskipun pandai, ia tak pernah kehilangan rasa humor yang menyegarkan dan kecerdikan yang penuh teka-teki. Suatu hari, di tengah pasar yang ramai, sekelompok orang berkumpul. Mereka sedang membicarakan masalah yang cukup serius. Bagaimana mereka bisa mendapatkan keberkahan dalam hidup, menghindari kesulitan, dan mencapai kebahagiaan sejati. Lalu, terdengarlah suara orang yang berjalan mendekat. Itu adalah Abu Nawas yang sedang lewat. Saya tahu, kalian semua mencari jalan menuju kebahagiaan, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Tetapi, apakah kalian tahu bahwa kebahagiaan itu seperti angin? Orang-orang pun kebingungan mendengarnya. Angin? Tanya seorang pedagang roti. Bagaimana mungkin kebahagiaan seperti angin? Abu Nawas melirik ke arah pasar yang riuh dan berkata, kalian bisa merasakannya, kalian bisa menikmatinya, tetapi kalian tidak bisa melihatnya. Kebahagiaan tidak datang dengan cara yang tampak jelas atau mudah dipahami. Ia datang melalui cara yang tak terduga. Mereka pun semakin penasaran. Jadi, bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu, Abu Nawas? Tanya seorang wanita yang sedang membawa keranjang buah. Abu Nawas mengangguk dan berkata, berdiri di depan pasar ini, kalian melihat orang-orang sibuk berjualan, membeli, dan menjual. Setiap orang memiliki tujuannya masing-masing. Namun, siapa yang benar-benar merasa puas dengan apa yang telah ia capai hari ini? Seorang pemuda, yang baru saja membeli sepotong daging, merasa tertarik. Tentu saja saya merasa puas, Abu Nawas. Saya membeli makanan untuk keluarga saya. Abu Nawas tersenyum lebar. Itulah yang saya maksud. Kebahagiaan tidak datang karena kita membeli sesuatu atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebahagiaan datang dari kesyukuran atas apa yang sudah kita miliki dan seberapa kita bisa membagi kebaikan dengan orang lain. Ia melanjutkan, pernahkah kalian mendengar tentang orang yang terus berlari mengejar kebahagiaan, namun tak pernah merasa cukup? Kebahagiaan tidak dapat dikejar seperti itu. Ia datang ketika kita berhenti sejenak, menikmati apa yang ada, dan berbagi dengan orang lain. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang mendengarkan percakapan itu mendekat. Benar sekali, Abu Nawas. Saya dulu mencari kebahagiaan di setiap sudut kota, tapi akhirnya saya menemukan bahwa kebahagiaan ada dalam kedamaian hati dan kemampuan untuk menerima takdir.
Abu Nawas tersenyum, itulah hikmah yang paling dalam, Pak Tua. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kita ambil, tetapi sesuatu yang kita rasakan ketika kita menjalani hidup dengan hati yang bersyukur. Seorang pemuda, yang masih merasa bingung, bertanya lagi, tapi bagaimana kita tahu kapan kebahagiaan itu datang? Abu Nawas tertawa kecil. Kebahagiaan datang dalam bentuk yang berbeda-beda. Kadang dalam senyum orang yang kita cintai, kadang dalam ketenangan setelah bekerja keras, kadang juga dalam tawa bersama teman-teman. Kalian hanya perlu belajar untuk melihatnya. Di tengah perbincangan itu, Abu Nawas melihat seorang anak kecil yang menangis di pojok pasar, tanpa kesepian. Abu Nawas mendekati anak itu dan menanyakan apa yang terjadi. Ternyata, anak itu kehilangan ibunya di pasar yang ramai. Abu Nawas dengan bijak menenangkan anak tersebut, lalu membantu mencarikannya ibunya. Ketika anak itu akhirnya bertemu kembali dengan ibunya, mereka berpelukan dan saling tersenyum. Abu Nawas berpaling kepada orang-orang di sekitarnya dan berkata, kebahagiaan seringkali datang dalam bentuk yang sederhana. Seperti senyum yang tulus setelah kesedihan. Kebahagiaan itu ada di setiap langkah kecil yang kita ambil untuk orang lain. Hari itu, semua yang mendengarkan nasihat Abu Nawas merasa tercerahkan. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dicari melalui harta atau prestasi. Kebahagiaan datang ketika hati kita damai dan mampu melihat keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Abu Nawas pun meninggalkan pasar dengan senyuman, karena ia tahu bahwa ia telah memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua nasihat yang bisa dibayangkan, yaitu pemahaman tentang arti sejati kebahagiaan. Sejak saat itu, orang-orang yang mendengarkan nasihatnya mulai lebih bersyukur, lebih sabar, dan lebih siap untuk berbagi kebaikan. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah pemberian, bukan pencapaian. Dan itu, seperti angin, selalu hadir di sekitar mereka, jika mereka hanya mau merasakannya. Kisah inspiratif dan kerendahan hati selanjutnya yaitu ketika Abu Nawas jadi tukang kebun istana. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas, si cerdik dan licik, sedang duduk santai di pasar, menikmati pemandangan ramai yang dipenuhi pedagang dan orang-orang yang berkerumun. Di tengah keramaian itu, ia mendengar percakapan dua orang prajurit istana yang sedang lewat. Apakah kau tahu? Istana Khalifah sedang mencari tukang kebun baru, kata prajurit pertama. Benar, taman istana membutuhkan seseorang yang ahli untuk merawatnya, jawab prajurit kedua. Mendengar percakapan itu, Abu Nawas yang selalu mencari kesempatan untuk mengerjai orang-orang di sekitar istana pun langsung tertarik. Tukang kebun? Kenapa tidak saya saja yang melamar? Gumamnya dalam hati. Dengan penuh keyakinan, Abu Nawas berjalan menuju istana. Ia ingin membuktikan bahwa tidak hanya di pasar atau di jalanan ia bisa memamerkan kecerdikannya, tetapi bahkan di istana sekalipun, ia mampu menunjukkan kemampuannya. Setibanya di istana, ia menemui seorang pelayan yang sedang sibuk. Saya mendengar ada lowongan pekerjaan sebagai tukang kebun di istana ini. Apakah saya bisa melamar? Tanyanya. Pelayan itu sedikit terkejut, namun ia akhirnya mengantar Abu Nawas menuju ruang depan tempat Khalifah biasanya berada. Begitu sampai di sana, Abu Nawas diperkenalkan kepada sang Khalifah. Khalifah memandang Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu. Kau ingin menjadi tukang kebun istana? Tanya Khalifah dengan nada yang serius. Ya, Khalifah. Saya sangat ahli dalam rawat tanaman, bahkan saya bisa berbicara dengan tanaman, jawab Abu Nawas dengan percaya diri. Khalifah, yang sudah sangat mengenal karakter Abu Nawas yang suka bercanda, menyelipkan senyum kecil. Baiklah, kami beri kau kesempatan. Tetapi ingat, taman ini sangat penting bagi kami. Pastikan kau tidak membuat kekacauan. Abu Nawas mengangguk penuh semangat. Tentu saja, Khalifah. Saya akan melakukan yang terbaik. Hari pertama di Taman Istana. Pada hari pertama Abu Nawas bekerja sebagai tukang kebun, ia mulai dengan cara yang sangat tidak biasa. Ketika para pelayan dan pembantu istana melihatnya, mereka terkejut. Abu Nawas tidak hanya menyiram tanaman atau memangkas ranting, tetapi ia juga berbicara dengan mereka. Ah, bunga mawar ini tampaknya membutuhkan lebih banyak air, agar kamu bisa berkembang lebih cantik, katanya kepada sebuah bunga mawar. Pada saat yang sama, ia juga menanam pohon-pohon langka di berbagai sudut taman, termasuk beberapa tanaman yang tidak biasa ditemukan di wilayah Baghdad. Para pelayan yang kebetulan lewat hanya bisa saling berpandangan, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Abu Nawas. Namun, keanehan tidak berhenti sampai di situ.
Abu Nawas mulai menyusun batu-batu di taman dengan pola yang sangat aneh, membentuk gambar-gambar yang hanya bisa dimengerti oleh dirinya sendiri. Ia bahkan mulai menggali tanah di sekitar beberapa tanaman dan menambahkan pupuk yang sangat wangi, mengatakan bahwa itu adalah ramuan rahasia untuk membuat tanaman lebih kuat dan sehat. Khalifah yang awalnya merasa ragu akhirnya memutuskan untuk memeriksa pekerjaan Abu Nawas. Ia berjalan menuju taman pada sore hari, ditemani oleh beberapa pejabat istana. Mereka semua tercengang melihat taman yang sudah berubah total. Ada bunga-bunga yang bermekaran dengan warna-warna cerah, pohon-pohon yang tumbuh subur, dan batu-batu yang disusun dengan cara yang tidak biasa. "Kami tidak tahu apa yang kau lakukan, Abu Nawas," kata Khalifah dengan sedikit kebingungan. "Tapi ini luar biasa." Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, "Khalifah, saya selalu mengatakan bahwa taman ini penuh dengan kehidupan. Tanaman-tanaman ini seolah-olah berbicara kepada saya. Mereka hanya perlu sedikit perhatian dan kasih sayang." Khalifah hanya bisa tertawa kecil. "Kau memang berbeda, Abu Nawas." Kejadian aneh di taman. Namun, beberapa malam setelah itu, sesuatu yang aneh terjadi. Di tengah malam yang sunyi, taman istana tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya yang sangat terang. Cahaya itu datang dari berbagai sudut taman, seolah-olah tanaman-tanaman tersebut sedang mengadakan pertemuan atau perayaan. Khalifah yang terbangun karena cahaya itu merasa sangat penasaran. Ia segera menuju taman dengan beberapa penjaga untuk memeriksa apa yang terjadi. Ketika sampai di taman, ia melihat Abu Nawas duduk di bawah pohon besar dengan wajah penuh kepuasan. "Apa yang terjadi, Abu Nawas?" tanya Khalifah, sedikit terkejut. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Khalifah, tanaman-tanaman ini sedang mengadakan pertemuan untuk merayakan keindahannya. Mereka sangat berterima kasih atas perhatian yang saya berikan kepada mereka." Khalifah terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Kau benar-benar orang yang aneh, Abu Nawas, tetapi aku tidak bisa menyangkal bahwa taman ini sekarang lebih indah daripada sebelumnya." Taman yang berkembang. Beberapa bulan kemudian, taman istana yang dikelola oleh Abu Nawas menjadi terkenal di seluruh Baghdad. Banyak orang yang datang untuk melihat keindahan taman tersebut. Tanaman-tanaman langka yang tidak pernah ada di daerah itu mulai berkembang dengan subur, dan suasana di taman terasa begitu hidup dan menyegarkan. Khalifah yang awalnya merasa ragu tentang kemampuan Abu Nawas akhirnya mengakui bahwa dia telah berhasil merawat taman dengan cara yang unik dan cerdik. Bahkan, taman istana menjadi tempat yang sangat dihargai oleh semua orang, dan para pembesar istana sering mengunjungi taman untuk menikmati keindahannya. Abu Nawas, si tukang kebun yang tak terduga, akhirnya mendapatkan pujian dan penghargaan atas keberhasilannya dalam merawat taman istana. Meskipun caranya yang tidak konvensional sering membuat orang-orang terheran-heran, hasil kerjanya tidak bisa disangkal. Taman istana kini menjadi simbol kreativitas dan keindahan yang dihasilkan dari kerja keras dan perhatian yang luar biasa terhadap setiap detail. Dan begitulah, Abu Nawas yang terkenal karena kecerdikannya dalam mengerjai orang-orang, kini dikenal sebagai tukang kebun istana yang luar biasa. Taman istana itu tetap menjadi tempat yang penuh keajaiban, di mana kehidupan dan keindahan bertemu dalam harmoni yang sempurna.